Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hisam dari Fakultas Saintek Teknik Informatika UIN Malang. Saya akan membahas tentang virus corona. Tak terasa, telah 547 hari kita bersama virus ini. Sebagian besar dari kita sudah mulai bosan. Bahkan mungkin ada yang bosan gimana caranya rebahan dengan gaya terbaru. Sedangkan di luar sana ada banyak orang yang harus bekerja di lapangan. Kenapa? Karena dengan itu mereka dapat hidup. Beresiko? Tentu. Walaupun beresiko, sebenarnya ada banyak cara untuk supaya kita tidak terjangkit virus itu sendiri. Sebelum itu, mari kita bahas sedikit tentang virus corona. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Mulai menyebar ke seluruh dunia, membuat seluruh dunia kalang kabut seperti kebakaran jenggot. Saat video ini dibuat, tercatat ada 200.117.942 juta orang yang terjangkit virus ini, dengan kasus 4.514.161 meninggal di dunia. Terus bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri ada 4.073.831 orang yang kasus. Sedangkan ada kasus 131.923 orang yang meninggal. Ini bukan sekedar angka lagi, ini adalah nyawa manusia. Dengan banyaknya kasus, sebenarnya seberapa bahaya sih virus corona ini? Coronavirus menyerang sistem pernafasan manusia. Awalnya tersebar dari batuk, bersin, atau air liur. Kemudian masuk melalui hidung, mulut, atau mata. Virus ini dapat menempel pada benda yang kita pegang dan bertahan selama berhari-hari jika dibiarkan. Setelah masuk tubuh, dia akan menuju saluran pernafasan, terus masuk hingga ke paru-paru. Setelah itu, virus corona akan terangsang untuk menyerang sel dalam tubuh. Jika terus dibiarkan, virus ini akan terus berkembang biak berlipat ganda secara berjalannya waktu. Dalam kasus lain, virus corona ini masuk ke aliran darah, kemudian menyerang seluruh tubuh. Mungkin dengan mendengar fakta-fakta tadi, kita itu takut, kita khawatir, bagaimana jika virus ini terjangkit kepada kita? Tapi sebenarnya ada cara agar kita tidak terjangkit. Yang pertama, memakai masker. Saat corona menginfeksi seseorang, corona tidak akan langsung menunjukkan gejala penyakit, misalnya demam atau segala apapun. Bisa aja orang positif corona itu belum tahu kalau dia positif. Dia belum dapat dideteksi, dan dia tanpa tahu dia jalan keluar rumah tanpa memakai masker. Bisa aja orang ini menjangkiti orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang dilalui. Atau justru kamu yang nonton video ini positif corona dan kamu pergi keluar tidak memakai masker, kemudian kamu menjangkiti orang-orang di sekitar. Di Indonesia sendiri, tes untuk mendeteksi corona belum maksimal negara-negara lain. Dengan demikian, pasti di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang terjangkit, namun belum tahu kalau dia terjangkit. Lantas, apa sih gunanya masker dalam kasus ini? Walaupun masker
nggak 100% menyaring virus corona, karena virus corona itu sendiri ukurannya sangat kecil. Masker nyatanya menekan penyebaran dari virus corona. Fungsi utama masker itu bukannya menghindarkan virus orang lain ke kita, tapi melindungi orang lain dari kita saat mungkin saja kita sakit. Karena saat virus corona keluar dari mulut melalui air liur, misalnya saat bersin, air liur itu akan tertangkis oleh masker itu, sehingga orang-orang di sekitar tidak akan merasa terjangkit, tidak akan terjangkit corona. Kedua, mencuci tangan. Ingatkan bahwa virus corona itu dapat menempel pada barang dan akan terus di situ selama beberapa hari jika terus dibiarkan. Maka pastikan sebelum menggunakan apapun harus bersih. Bisa dibersihkan dengan hand sanitizer atau dicuci. Untuk tangan, WHO menganjurkan mencuci tangan dengan sabun. Paling tidak selama 20 detik atau 20 kali menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Mencuci tangan tidak akan berguna jika hanya digunakan dua kedipan mata. Ketiga, menjaga jarak. Semua orang harus tahu bahwa virus corona dapat menyebar dengan mudah dalam keramaian. Ketika penetapan jarak tidak dipatuhi, maka dari itu diperlukan menjaga jarak aman sekitar 1,8 meter untuk pencegahan. Itu perlu dicatat. Keempat adalah menghindari kerumunan. Masih terkait dengan poin ketiga, cobalah untuk menghindari kerumunan saat berada di luar rumah. Kemudian, yang kelima, membatasi mobilitas. Membatasi kegiatan masyarakat, aktivitas antar sesama, menjaga keramaian dan kerumunan, nyatanya berdampak baik dalam mencegah penyebaran virus corona. Makanya saat awal-awal virus corona datang ke Indonesia, semuanya karantina gitu. Walaupun jika perlu untuk keluar rumah, jika tidak untuk kegiatan mendesak, tolong stay di rumah. Walaupun dalam keadaan mendesak, tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke? Selain 5 hal sebelumnya, yang membuat sistem imun kuat juga itu penting. Hal yang utama. Cobalah untuk makanan-makanan yang bergizi. Bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi ayo coba pedoman gizi seimbang. Yang terakhir adalah vaksin. 13 Januari 2021, vaksin mulai disebarkan di seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya, vaksin coba ke Presiden Jokowi. Dan hingga kini, walaupun belum 100% mobilitas vaksin di negara kita, vaksin menjadi poin penting dalam pencegahan virus corona. Tujuan vaksin itu sendiri adalah menurunkan jumlah pasien terjangkit agar tidak ada lagi pasien meninggal, mendorong herd immunity, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat, dan menjaga produktivitas dan aktivitas ekonomi dan sosial. Maka, teman-teman, ikuti langkah-langkah tersebut yang telah saya jelaskan tadi agar kehidupan kembali normal. Tentu, siapa yang tidak mau pergi keluar lagi tanpa menggunakan masker? Dan jangan lupa menjaga kesehatan agar tidak sakit tentunya. Karena virus corona akan semakin parah
saat kita sakit. Namun saat kita sehat, seenggaknya kita punya harapan untuk terus berjuang. Sekian dari saya. Terima kasih.